Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan hidayah kepada kita semuanya, yang dengan sebab hidayah tersebut seseorang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ungkapan pertama penghuni surga setelah memasuki pintu surga, maka ucapan pertama yang mereka sampaikan adalah Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami hidayah, sehingga dengan hidayah tersebut sampailah kami ke tempat ini, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya kami dahulu tidak mendapatkan hidayah, tentu kami tidak akan pernah sampai ke tempat yang mulia ini, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sangat bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah, nikmat Islam yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit saja nasihat yang ingin kami sampaikan, yang kami tujukan khususnya kepada diri saya pribadi dan umumnya kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, sambil sejenak beristirahat sebelum melakukan sholat witir. Saya ingin menyampaikan sebuah nasihat tentang puasa Ramadan yang selama ini kita lakukan, bahkan sudah puluhan kali kita lakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh aturan Allah, seluruh syariat Allah, termasuk ibadah-ibadah yang Allah syariatkan, semuanya pasti memiliki target dan tujuan. Dan kalau kita kerucutkan, sebenarnya setelah kita melaksanakan ibadah apapun, maka diharapkan adanya satu perubahan, adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Karena ajaran Islam sendiri itu adalah ajaran perubahan. Kita mengenal bagaimana ketika Islam pertama kali hadir, disampaikan Rasulullah SAW merubah semua tatanan sosial yang ada di masyarakat Arab waktu itu. Semua hal yang buruk dirubah oleh Islam menjadi yang baik. Semua bentuk kehinaan berubah menjadi kemuliaan. Semua bentuk kekalahan berubah jadi kemenangan. Semua bentuk perpecahan berubah menjadi persatuan. Maka era jahiliyah berakhir dengan diutusnya Rasulullah Muhammad SAW. Maka idealnya ajaran Islam ini harus betul-betul bisa dijadikan sebagai agen perubahan yang ada di masyarakat kita. Dan juga setiap detail ibadah-ibadahnya semua diharapkan ketika kita lakukan terjadi perubahan-perubahan dalam diri kita. Contohnya sholat, bila sholatnya itu benar-benar berkualitas, maka akan terjadi perubahan yang sangat signifikan pada diri seseorang. Bukankah
Allah telah menyatakan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Artinya kalau sholat seseorang itu sukses, maka orang tersebut akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Terjadi perubahan. Ketika seseorang itu telah menunaikan sedekah atau zakat, sudah menunaikan zakat, akan ada terjadi perubahan. Sebagaimana Allah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim." Ambillah, pungutlah dari mereka sedekah, maksudnya zakat. Tujuannya adalah untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Berarti kalau orang itu membayar zakat, hartanya bersih, hatinya bersih. Ya, ini adalah sebuah perubahan. Hartanya yang tadinya kotor, tercampur aduk dengan hak-hak fakir miskin dan hak-hak yang lainnya, setelah dikeluarkan zakatnya, hartanya jadi bersih. Sekaligus orangnya, terutama hatinya, akan bersih. Terutama bersih dari sifat kikir, dari sifat pelit, dan akan melahirkan pribadi-pribadi orang-orang kaya yang punya empati kepada orang-orang yang di bawahnya. Setelah bayar zakat, ada perubahan dalam diri seseorang. Begitu pula seseorang ketika ibadah haji, Masya Allah, harusnya setelah haji dan umroh itu ada perubahan signifikan sebelum berangkat dan setelahnya. Di sana melihat Baitullah, Ka'bah. Di sana melihat tempat-tempat bersejarah. Di sana bertemu dengan para ulama. Di sana berkumpul dengan seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia atau dari seluruh penjuru dunia. Di sana melakukan ritual-ritual ibadah yang itu sangat mengesankan dan berkesan dalam hati seseorang yang melakukannya, sehingga ketika pulang lagi bukan hanya bersih dosa-dosanya seperti bayi baru lahir, tapi dia menjadi pribadi yang berbeda dengan sebelumnya. Begitu pula ketika seseorang selesai membaca Al-Quran, ada perubahan-perubahan dalam dirinya, entah besar atau kecil, tergantung masing-masing orang. Dan satu lagi yang berkaitan dengan puasa hari ini adalah idealnya setelah kita puasa sebulan penuh di bulan Ramadan, terjadi juga perubahan. Perubahannya apa Bapak Ibu jamaah sekalian? Sesuai dengan target puasa yang tercantum dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Ayatnya sudah melontok, kita sudah hafal, sudah tiap tahun, tiap Ramadan disampaikan oleh para ustaz. Di ujung ayatnya berbunyi la'allakum tattaqun. Kita sudah paham tuh, sudah sering mendengar, sering membaca. Tapi pertanyaannya adalah, apakah memang betul puasa yang sudah kita lakukan bahkan puluhan kali ini sudah menjadikan kita lebih bertakwa dari sebelumnya? Setelah puasa Ramadan lebih bertakwa lagi. Cirinya apa Bapak Ibu jamaah sekalian? Cirinya setelah Ramadan kalau berhasil, kalau dia menjadi orang yang bertakwa, dia lebih banyak ibadahnya atau lebih berkualitas ibadahnya dan lebih sedikit dosanya. Saya ingin menekankan Bapak Ibu jamaah sekalian, sebenarnya Allah mensyariatkan puasa itu kalau direnungkan indah sekali cara Allah merubah seseorang. Sepertinya kalau sekilas orang berpuasa itu tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan intim, itu sekilas memang seperti itu. Yang tadinya mubah, makan, minum, hubungan suami istri, itu mubah, boleh dilakukan. Tapi Allah ingin melatih kita. Allah coba, ini 1 bulan saya haramkan, seolah-olah begitu. Selama siang hari, mulai dari subuh sampai maghrib, yang tadinya boleh ditahan, jangan dilakukan. Ini sebenarnya hanya bentuk latihannya, tapi intinya bukan di situ Bapak Ibu jamaah sekalian. Jadi kalau ada orang berpuasa merasa saya sudah sukses, gak makan, gak minum, gak berhubungan intim, selesai, merdeka, saya bebas, saya sudah sukses puasanya. Itu cuma bentuk latihannya dari Allah. Karena apa Bapak Ibu jamaah sekalian?
yang diharapkan endingnya adalah takwa Allah, bukan meninggalkan makan minum dan hubungan intimnya. Karena tiga-tiganya atau tadi makan minum ketika dilakukan, kalau tidak ada hasilnya Allah tidak butuh. Hadisnya jelas, Rasulullah menyatakan, man lam yada qaulaz zura wal amala bih falaysa lillahi hajatun fima ayyada ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan yang sia-sia, ucapan yang kotor, yang tidak ada manfaatnya, yang porno, siapa yang tidak bisa meninggalkan itu selama puasanya, maka Allah itu tidak butuh dia meninggalkan makanan dan minumnya. Allah tidak butuh seseorang itu nggak makan, nggak minum, nggak bermimpi, tapi dia tidak bisa menjaga lisannya dan apalagi yang lainnya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, perlu kita cermati bersama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan puasa supaya kita nggak makan, nggak minum, tidak berhubungan intim. Ini bentuk latihan. Apa hakikatnya? Supaya kalau hal-hal yang boleh saja kita mampu menahannya, karena Allah melarangnya saat itu. Diharapkan hal-hal yang diharamkan kita tinggalkan. Coba, yang mubah makan, minum, hubungan intim, tapi ketika Allah perintahkan selama puasa nggak boleh dilakukan, kita tinggalkan. Ini padahal mubah asalnya, hukum asalnya mubah. Maka diharapkan dengan latihan puasa ini yang haram-haram termasuk yang makruh ditinggalkan. Kalau yang mubah saja siang hari ditinggalkan. Harusnya kita terlatih 30 hari dalam sebulan, kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkan sesuatu yang mubah. Maka diharapkan kita mampu meninggalkan yang haram-haram, sehingga ketika kita keluar dari Ramadan tampil menjadi orang-orang yang bertakwa, yaitu ibadahnya meningkat dan dosa-dosa ditinggalkan. Diusahakan setelah Ramadan ibadahnya nambah, dosa yang biasa dilakukan itu hilang satu persatu kalau bisa total. Jadi biasanya sering rasan-rasan, terus bulan puasa libur dan rasan-rasan. Nah, jangan sampai lebaran nanti rasan-rasan lagi, balik kuman lagi. Allah sudah melatih kita selama sebulan nahan lisan supaya tidak gunjing, supaya tidak rasan-rasan, supaya tidak ngomong yang kotor. Lalu mudah-mudahan setelah keluar dari bulan Ramadan bertahan seperti itu, dan nanti ketemu Ramadan berikutnya diperkuat lagi terus sampai akhir kehidupan kita. Semakin lama semakin baik, semakin banyak ibadahnya, semakin sedikit dosanya, dan itulah target dari puasa. Dan hanya dengan pertolongan Allah, bimbingan Allah kita bisa melakukannya. Oleh karena itu kita tetap meminta dan memohon kepada Allah, semoga puasa kita sukses, semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang bertakwa. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.